Ya, selamat sore Pak Ramlan. Pak, Ya, selamat sore. iya. Pak Ramlan, kami ingin menanyakan tentang kegiatan refleksi DPRD dalam akhir tahun 2021 ini, Pak Ramlan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad SSY dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Eh, Pertama bahwa di penghujung akhir tahun 2021, DPRD Kabupaten Cilacap atas inisiatif dari pimpinan dalam beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, beliau Bapak Taufik Nur Hidayat, menyelenggarakan kegiatan berupa refleksi ya tahun 2021. Nah, tentu dalam refleksi ini kita sudah melangkah ya melakukan tugas pokok fungsi DPRD Kabupaten Cilacap selama 1 tahun. Sehingga kami ya dari DPRD ada pimpinan, kemudian komisi-komisi serta ketua-ketua fraksi ini bersama-sama kita duduk bersama melakukan refleksi dan melihat ke belakang seperti apa sih kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap yang di dalamnya ada bupati dan DPRD Kabupaten Cilacap. Oke, Pak Ramlan. Selanjutnya, menurut Pak Ramlan ini bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Cilacap di 1 tahun terakhir ini, Pak? Ya, baik. Saya melihat ada satu tren yang sangat positif, ada grafik yang menurut saya trennya sangat naik ya di dalam DPRD Kabupaten Cilacap, tentu dalam kepemimpinan beliau Pak Ketua Pak Taufik Nur Hidayat dan pimpinan yang lain, karena sebagaimana fungsi DPRD Kabupaten Cilacap sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan bahwa 3 fungsi ini, yang pertama adalah budgetingnya, fungsi legislasinya dan kontrolnya, ini benar-benar Pak Ketua ini sangat konsen sekali ya, sehingga dari 3 aspek ini kemudian diimplementasikan melalui alat kelengkapan ya, alat pemimpinan, alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cilacap sudah dilakukan, sehingga saya merasakan sebagai ketua fraksi dan juga anggota komisi bahwa pertama dari aspek legislasi, produktivitas peraturan perundang-undangan berupa perda ini lumayan produktif ya. Selain produktif juga tentu kualitatif. Ini yang Pak Ketua sebenarnya sangat selektif, sehingga perda-perda yang diundangkan itu betul-betul teraplikatif. Yang kedua tentang budgeting, ini DPRD Kabupaten Cilacap juga melalui badan anggaran juga selalu memberikan support ya dan memberikan pengawasan terhadap bagaimana perencanaan pembangunan, bagaimana penganggaran KPBD itu betul-betul yang memang sesuai normatif. Yang kedua juga berpihak kepada rakyat. Dan yang ketiga adalah fungsi kontrolnya. Nah, ini yang saya terima kasih dan apresiasi kepada sekali lagi Pak Ketua, bahwa ternyata DPRD ini dalam hal kontrolnya yang diberikan oleh masing-masing komisi dengan mengawasi ya bagaimana kinerja daripada bupati melalui masing-masing OPD, kinerjanya selalu kita pantau, progresnya kita pantau, sehingga capaian-capaian kinerja ini pemerintah daerah Kabupaten Cilacap lebih maksimal. Oke, terima kasih Pak Ramlan. Selanjutnya Pak Ramlan ini dalam beberapa kali paripurna ini kelihatan Pak Ramlan selaku ketua fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan fokus evaluasi kinerja Bupati. Pak Ramlan juga di paripurna periode yang lalu selalu memberikan interupsi. Bahkan beberapa kali kami mempunyai catatan Pak Ram
Pak Ramlan ini mempunyai instruksi yang cukup tajam terhadap kritik terhadap kinerja Bupati. Ini seperti apa nih Pak Ram? Ya, bahwa kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ya. tentu sebagai amanah daripada rakyat, kita tentu mengakomodir daripada kepentingan masyarakat, yang daripada kepentingan masyarakat itu kita tampung menjadi pendapat fraksi, sehingga fraksi P3 selalu kritis ya dalam kebijakan pemerintah daerah, karena kita melihat bahwa kinerja bupati ini kan sudah dievaluasi, sudah diaudit oleh BPK. Nah, sehingga dari audit itu banyak masukan-masukan atau temuan-temuan yang memang capaian kinerja itu belum maksimal. Salah satu contoh bahwa negara ini sesuai dengan Undang-Undang 45 tugasnya akan mensejahterakan rakyat. Nah, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan melalui APBD dan masing-masing OPD, ini capaian kinerja beberapa tahun ini memang kurang maksimal. Ya memang selain karena pandemi corona, kita lihat angka kemiskinan Kabupaten Cilacap menurun 2 digit di bawah angka nasional maupun angka provinsi. Terus kemudian indeks pembangunan manusia, ini yang sangat penting, juga masih di bawah angka provinsi. Belum lagi kita perekonomian inflasi, ya. Belum lagi kemudian kita berbicara kesenjangan sosial. Nah ini maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan selalu memberikan kontrol kepada saudara bupati agar kemudian melakukan pembenahan evaluasi kinerja yang kurang maksimal di masing-masing OPD, sehingga tentu agar lebih semangat lagi pelayanan masyarakat, dan yang penting itu juga perlu ditingkatkan agar paling tidak menjawab ekspektasi dari masyarakat Kabupaten Cilacap. Oke, terima kasih luar biasa sekali Pak Ramlan selaku Ketua Fraksi P3. Selanjutnya Pak Ramlan maksud kami, ini P3 dalam menghadapi konstelasi pemilu kada ataupun pileg di 2024 ini, Pak Ramlan sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentunya persiapannya seperti apa dalam menuju 2024 nih Pak? Ya begini saudara sekalian, bahwa masa periodisasi Pak Tato ini kan selesai ya, tahun 2022, maka Cilacap akan terjadi kekosongan masa jabatan karena berakhir beliau, sementara pemilu kada itu akan digelar secara serentak tahun 2024. Dalam hal ini masa-masa transisi ini tentu masing-masing partai politik menyiapkan kader-kadernya, sehingga tentu ini akan kita serahkan kepada mekanisme partai ya, bahwa pilkada ini sesuai dengan aturan pemilu itu memang setelah pemilu legislatif ya. Tapi biarlah nanti kita tentu akan melakukan penjaringan agar siapa nanti kader yang terbaik, apakah itu internal atau mungkin eksternal yang untuk menuju tahun 2024. Tetapi kita lebih fokus sebenarnya bagaimana untuk pemilu legislatifnya ya, bagaimana existing sekarang di P3 itu dari 6 dapil kita hanya ada 4, maka fokus kita itu bagaimana ingin mengembalikan, bagaimana masing-masing dapil atau dapil yang kosong akan kita isi secara persiapan yang matang, sehingga paling tidak target partai P3 nanti minimal bisa 6 kursi, atau mungkin ada beberapa dapil yang bisa lebih dari 2 kursi, baru kita kemudian bercerita tentang pilkada. Tapi sebenarnya ini nanti akan kita komunikasikan melalui struktural partai DPC di Kabupaten Cilacap. Oke Pak Ramlan, tentunya Pak Ram sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, salah satunya adalah kepanjangan tangan partai ya Pak ya. Nah dari kaitan itu tentunya komunikasi yang nanti akan dibangun dalam ke depan P3 yang lebih tangguh lagi, sehingga bisa
kembali kursinya pada pemilu-pemilu tahun yang lalu. Tentunya ini gimana nih wajah P3 menurut pandangan Pak Ramlan sebagai ketua fraksi dalam menghadapi tahun politik di 2024 mendatang. Ya, ini memang menjadi pekerjaan rumah kita di Partai Persatuan Pembangunan, bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang memang di sini banyak sekali newcomer, era-era milenial ya. Maka platform kami lebih mengedepankan bagaimana kita untuk menggait ya pemilih-pemilih baru ya, newcomer, milenial. Sehingga kader-kader kita juga di DPC banyak kader-kader milenial yang harapannya nanti bisa merekrut mereka-mereka newcomer yang ingin memberikan suaranya kepada P3. Terus yang kedua, bahwa platform P3 ini adalah bergerak bersama rakyat. Maka kita akan selalu tanggapin sasmito terhadap beberapa keluhan-keluhan daripada masyarakat. Percepatan pembangunan, perekonomian, besok adalah pemulihan daripada ekonomi. Ini kita merespon mereka dengan kemudian kebijakan-kebijakan OPD maupun beberapa pokok-pokok pikiran DPRD yang bisa tentu membuat hasanah atau membuat ruang baru terhadap suara di Kabupaten Cilacap. Dan tentu karena P3 adalah salah satu partai yang memang berasaskan Islam, tentu kultur kita terhadap ormas-ormas ya, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang terbesar, sehingga kita berupaya masuk di struktur, juga masuk di jaringan kultur itu sendiri, sehingga melalui dengan perjuangan-perjuangan kita, pendekatan-pendekatan kita, mudah-mudahan tahun 2024 kita juga akan meraih suara yang banyak dari kalangan Nahdliyin dan kalangan-kalangan mungkin nasionalis dan milenial ini, sehingga mengakibatkan berpotensi Cilacap akan lebih bagus dan fraksi kami mungkin bisa bertambah beberapa kursi. Itu salah satu cerita kami. Oke, Pak Ramlan sangat luar biasa sekali nih. Tentunya mungkin di pemilu 2024 ini boleh kita mendapatkan bocoran informasi bahwa ada beberapa tokoh-tokoh P3 yang menjadi dugdengnya P3 seperti Haji Roma Irama, Haji Lulung, kemudian beberapa tokoh-tokoh lain kembali untuk ke P3 untuk membesarkan P3 di 2024 ini. Bagaimana ini? Apa betul atau tidak nih Pak Ramlan? Bahwa konsep kita adalah mempertahankan yang sudah ada, ya. Terus kemudian kita membuka bagi eksternal ingin bergabung dengan P3. Alhamdulillah, beliau Pak Ketua DPP Suharto Monoarfa juga memasukkan beberapa tokoh-tokoh public figure, baik yang punya darah P3 maupun di eksternal. Bahwa beberapa tokoh yang katakanlah sudah masuk ke kita, ada di kalangan seniman, juga sudah ada masuk dengan kita. Kemudian ada eksternal, ini dari beberapa partai yang ingin terjun di bidang, maksudnya dimasuk di P3 ini sudah juga ada beberapa tokoh tingkat nasional. Sehingga itu menjadi salah satu faktor, karena kita tahun kemarin, pemilu kemarin tidak ada perwakilan untuk DPR RI, sehingga mudah-mudahan kontestasi di DPR RI kemudian kita mudah-mudahan akan mendapatkan keterwakilan. Saya pikir mungkin itu. Oke. Terima kasih kepada Pak Ramlan. Selanjutnya yang pertanyaan saya yang terakhir ini Pak Ramlan. Menurut Pak Ramlan selaku Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, postur APBD 2023 dalam new normal ke depan itu seperti apa sih gambarannya? Baik, terima kasih bahwa selain kita evaluasi 2021, kita akan menatap ya perencanaan pembangunan tahun 2023, bahwa dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan kita sudah menyusun ya, kita di fraksi sudah ada RKPD. Ya, ini RKPD adalah dokumen ya rencana kegiatan pembangunan daerah untuk tahun 2023. Yang mana kalau kemudian melihat latar belakang pemikiran daripada filosofinya,
kelihatannya kita sudah menuju new normal ya. Karena 2022 sebenarnya pun sudah posisinya bisa dikatakan new normal, karena di Cilacap juga sudah tidak ada, hampir tidak ada, tinggal hanya satu yang terpapar, sehingga herd imunitas ya, imunitinya di tahun 2022 kita sudah ada kekebalan, sehingga 2023 memang kita sudah posisi new normal. Nah, ini masa transisi ya, transisi yang mana RPJMD juga sebenarnya sudah selesai di tahun 2022, sehingga kita masih mengacu kepada RPJMD tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi maupun RPJMN tingkat nasional, sehingga harapan kita bisa mendongkrak, menurunkan angka kemiskinan, angka stunting, terus kemudian angka kesenjangan sosial, yang sehingga 2023 ini kita fokus sarana prasarana yang memang itu perlu kita tingkatkan, terus akses perekonomian, akses kemudian ekonomi produktif, akses jalan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga optimisme saya bahwa 2022 maupun 2023 kita insya Allah sudah normal, sehingga percepatan dan akselerasi pembangunan Kabupaten Cilacap menuju kabupaten yang bercahaya saya yakin akan segera tercapai, sehingga nanti siapa yang menjadi calon pemimpin di tahun 2024 ini mudah-mudahan tinggal meneruskan RPJMD setelah era dari Pak Tato dan Samsul. Demikian tadi saudara penyampaian dari Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Cilacap, Bapak Ramlan. Dari gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Rudi melaporkan.